Iya. Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali kita di kelas tatap maya yang kali ini materinya kita tentang persiapan aksi nyata Kak ya, yang akan kakak-kakak laksanakan. Itu tenggat waktunya sampai tanggal 4 November. Nanti Ulun akan kita bahas di hari ini, berdiskusi, tanya jawab mengenai persiapan untuk aksi nyata. Maaf Pak, suaranya apakah jelas suara Ulun sebelah? Soalnya Jelas. jelas. Oke. Karena di sebelah lagi ada manasin truk. Baik, untuk membuka kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu. Hal ini akan dipimpin oleh Kak Agus. Silakan Kak Agus. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Agus yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar sampai waktu kita, yaitu 2 JP hari ini Kak ya. 90 menit. Untuk pertama kita ice breaking dulu, ingin mendengar sedikit ya Kak ya, cerita mungkin pengalaman sehari 2 hari ini, bukan pengalaman sih, mungkin cerita suka dan dukanya terkait persiapan mungkin atau dalam aksi nyata ini atau yang lain. Pokoknya kegiatan tentang pembelajaran pian di silakan Kak Yusda. Nanti Kak Yusda, maaf Kak. Nanti Kak Yusda setelah ini menunjuk temennya Kak ya. Oh, siap. Ya. Silakan Kak. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dalam 2 hari ini berjalan dengan lancar. Artinya seperti biasa aja pembelajarannya, tidak ada yang istilahnya. Cuman di sekolah kami dalam beberapa hari ini selalu ada kegiatan di luar. Jadi kemarin hari hari Kamis kalau nggak salah itu ada kegiatan tentang kemarin dari 7 sekolah kalau nggak salah, itu tempatnya di tempat kami. Nah, jadi anak-anak kita bawa keluar jadi supaya tidak mengganggu pembelajaran tidak terganggu orang kegiatan. Soalnya lapangan saya itu dengan aula itu dekat, jadi aula di atas, lapangannya di bawah gitu. Nah, dan hari ini juga ada kegiatan lagi tadi, jadi kita bawa lagi keluar, artinya ke lapangan dekat sekolah gitu, lapangan bola, jadi kita bawa ke situ. Jadi tadi juga 5 sekolah tentang kegiatan pemeriksaan mata oleh PT Adaro. Nah, jadi mungkin anak-anak nanti kalau memang ada gangguan mata itu kemungkinan nanti hari Senin di screening kembali, bisa dapat bantuan kacamata gratis kayak. Dan mungkin itu aja Kak. Silakan. Terima kasih Kak Supiani. Kak Supiani silakan. Suaranya belum keluar Kak, masih di mute. Terima kasih. Di sekolahan kita tidak ada masalah. Cuman hari ini kita sedikit ada acara maulidan di sekolah tiap hari Jumat. Nah itu jadi untuk kita pembelajaran kita juga bawa keluar juga untuk anak buat kita. Dan untuk dukanya ya,
Ini sering mati lampu. Oh, Untuk di tempat kita sering mati lampu soalnya. Nah itu. iya. Jadi kendala sekali bagi kita untuk mengajar yang memakai elektronik. Pakai LCD ya kak? Pakai proyektor kak? Pakai proyektor kak ngajarnya? Yang untuk wali kelas memakai proyektor, jadi kita cuma kita juga bisa pinjam gitu. Oh ya, siap. Cuman untuk beberapa hari ini ya 5 kali sudah mati lampu. Waduh. Kira itu saja ya. Oke, terima kasih Kak Supiani sekali menunjuk temannya, silakan. Buat Kak Hanapi, silakan. Iya. Hari ini ada bagian dinas datang untuk serah terima sekolah baru, Kak, kunci sekolah baru. Mantap. Ya. Dan hari ini juga ulun mendapat sekolah kami dapat tenis meja, lapangan tenis meja, ya. Nah, itu aja kabar gembiranya, Kak. Nggih. Alhamdulillah, luar biasa. Dapat bantuan lah. Oke, silakan lanjutkan Kak Napi mau ke tempat siapa? Ayo Kak Agus, silahkan Kak Agus. Ya, baik. Hari kemarin kami persiapan buat lomba 28 Oktober nanti. Lomba memperingati Sumpah Pemuda ya. Untuk hari ini kegiatannya di sekolahan senam P5 Kak. Senam P5. Kemudian senam-senam yang lainnya. Terus sama seperti biasa kegiatan mengajar. Baik, mantap Kak Agus. Lanjut, tunjuk Kak Agus. Kak Hambri ya. Ya, silakan Kak Hambri ya. Nggih. Untuk kegiatan 2 hari ini, ulun hanya sedikit apa yuk? Pekerjaan 2 hari ini berjalan dengan lancar. Pengumpulan tugas diseminasi alhamdulillah tepat waktu. Kemudian dukanya ya mungkin di sekolahan mengikuti kegiatan gotong royong agak kurang sedikit karena mungkin pekerjaan yang lain misalnya seperti PMM belum agak sedikit ketinggalan, ulun masih itu aja. Baik, terima kasih Kak Amria, semangat untuk tugas-tugasnya. Silakan Kak Amria menunjuk ke temannya. Domingos sudah kedua. Kak Amria, lanjut Kak Amria. Silakan Kak Domingos. Nah, silakan Kak. Oh iya, nggih. Ya, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Jadi kegiatan di tempat ulun pokoknya sehabis jum nih kakak-kakak nih padat jadwal tempat ulun. Kenapa ulun padat? Soalnya guru kelas 3 cuti sakit. Aduh, jadi habis pembelajaran olahraga kita yang masuk kayak ini, kelas 3 kelas yang ngarannya kelas rendah. Jadi kata kayak kelas 6 di ini tugas-tugas kalau kita kada duduk di situ percuma juga. Nggih. Nggih, kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan Kak Domingos ke tempat siapa? Oh iya, Kak Ahmad. Ya, silakan Kak Ahmad. Ya, terima kasih rekan-rekan Pikagi PJOK kelas 1 Sulawesi Utara. Hari ini kegiatan ulun di sekolah seperti biasa. Kebetulan pada hari ini jadwal PJOK itu kelas 5. Habis ngajak olahraga tadi karena ada kegiatan kebersihan lingkungan sekolah untuk menyambut KNBK Senin lusa. Jadi itu aja kegiatan ulun di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti tinggal Kak Safi. Silakan Kak Safi. Oke Kak, terima kasih. Ulun terakhir singkat saja, sama kegiatannya seperti biasa, tidak ada yang spesial lah, ya, mengalir ke biasa. Itu aja Kak, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Ahmad Syafi'i. Nah, terkait mungkin banyak kegiatan kakak-kakak ya, ada yang persiapan ANBK, ada yang persiapan dan lain sebagainya secara. Jadi mungkin ini mengingatkan untuk kakak-kakak untuk persiapan pembuatan video di aksi nyata. Itu nanti kakak-kakak akan membuat video pembelajaran, Kak. Nah, jadi saran ulun kalau bisa dalam waktu dekat ini kalian sudah membuat videonya nanti karena takutnya waktunya lewat dari due date atau batas waktu. Terima kasih kakak-kakak atas speakingnya kita sedikit sebelum memulai. Kita langsung ke modul Kak ya, ulun share screen dulu. Muncul Kak? Belum. Belum. Sebentar. Ya, sudah muncul ya? Sudah. Sudah, baik. Kita mulai Kak ya. Nah, untuk aksi nyata yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini program PKG PJOK. Kita lanjut. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Kemudian, Berpacu pada nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silakan Bapak-Bapak, kakak-kakak, mungkin kita 30 detik saja, pejamkan mata sebentar, fokus untuk pelajaran kita pada hari ini. Silakan Kak, kita mulai. Baik, selesai. Nah, sudah siap Kak ya untuk materi kita hari ini? Selanjutnya doa bersama tadi sudah kita mulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kak Agus tadi. Kesepakatan bersama masih seperti biasa, menyalakan kamera, on kamera Kak ya, kemudian matikan mikrofon apabila tidak sedang dalam berbicara atau nanti misalkan bisa aja pakai raise hand. Kemudian hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Nah, hari ini kita banyak nanti pakai fitur chat Kak ya, tanya jawab nanti. Kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita sesi pertama yaitu refleksi koneksi antar materi. Jadi kita akan merefleksikan materi-materi yang sudah kita pelajari Kak ya. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Kemudian dialog, nah nanti akan diskusi dan tanya jawab mengenai persiapan aksi nyata dan yang keempat penutup. Nah, kita masuki yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Masih ingat kakak-kakak kemarin modul 1 itu apa, modul 2 apa? Masih ingat Kak? Sebentar, ulun ngambil catatan.
Ya, yang pertama kemarin kita tentang materi 1 Kak ya. Nah, kuatkan pemahaman itu yang banyak kita pelajari kemarin di modul 1. Kalau modul 2 kemarin kita banyak tentang ada strategi mengajar. Nah, mungkin nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai Kak ya untuk slide selanjutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, ini di paket 2 Kak ya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kakak menuliskan di kolom chat terlebih dahulu, nanti kita akan diskusi sama-sama. Silakan Kak. Nanti kalau yang pakai HP bisa langsung, tapi kita tunggu temannya sebentar Kak ya, untuk mempersiapkan pertanyaan. Baik, silakan kalau ada yang mau duluan untuk menjawab, raise hand saja Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang mencoba duluan Kak? Ya. Iya, mungkin Kak keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Mungkin menurut kita pembelajaran PJOK yang yang berhasil mungkin mencapai tujuan Kak. Jadi mungkin contohnya di sini tujuan PJOK adalah mengembangkan potensi anak secara keseluruhan, jadi baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Mungkin itu Kak. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi, pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, apakah sudah mendukung Kak untuk berpusat pada peserta didik pembelajaran pian Kak? Kak Domingus tadi? Iya, mungkin sudah yang kedua pertanyaannya sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin setelah kita mempelajari dari keterampilan mengajar PJOK yang efektif, lalu kita bisa aplikasikan masalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Mungkin bisa kita ini kan. Baik, terima kasih Kak Domingus atas jawabannya. Sebentar Kak, ulun ambil pulpen dulu. Ya, selanjutnya Kak Yusda ada raise hand nggak? Silakan Kak Yusda. Nggak ada Pak. Oh itu berarti bekas yang tadi tuh masih ada muncul di tempat saya. Oh bekas yang tadi mungkin. Oke, silakan Kak Yusda. Iya. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin kalau kita berbicara tentang keterampilan mengajar yang efektif berarti itu memenuhi semua kriteria kayak artinya seluruh kriteria itu terpenuhi berarti pembelajaran kita itu efektif mungkin dari
evaluasi diri, mungkin kan ada refleksi, mungkin ada tujuan pembelajaran. Nah, mungkin kalau keseluruhannya itu terpenuhi, nah mungkin itu bisa disebut efektif pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu tadi saya sebutkan apabila yang kita kriteria yang tadi kita sebutkan tadi itu terpenuhi, maka pembelajaran PJOK itu artinya sudah mendukung paradigma untuk peserta didik seperti itu. Artinya itu tergantung daripada kriteria-kriteria yang yang mempengaruhi pembelajaran PJOK itu efektif. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Yusda. Jadi dengan tadi pemahaman yang baik pasti akan mendukung ya Kak ya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya silakan Kak Hanafi. Iya Kak, menurut saya pemahaman yang terkait dalam mengajar PJOK yang efektif ada 9 aspek. Tujuan pembelajaran harus jelas, keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran berdiferensiasi, pengembangan konten, demonstrasi keterampilan dan penjelasan, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi keselamatan. Untuk paradigmanya Kak, kemungkinan untuk di tempat ulun sebagian saja Kak baru terpenuhi. Ya Kak. Baik, jadi Kak Napi masih ingat tadi kayak 9 aspek pembelajaran yang perlu kita selalu gunakan dari tujuan pembelajaran dan sampai keselamatan tadi. Nah, yang sebagian itu seperti apa Kak Hanafi? Yang belum itu seperti apa kira-kira? Kan kalau di tempat ulun tuh kadada lapangannya paling ulun mengajar di kelas, palingan di dalam kelas, di ruangan, paling ulun memutarkan video pembelajaran dengan konten. Nah, supaya anak tuh bisa bergerak juga. Nah, begitu Kak. Oh iya, jadi mungkin terkendala lingkungan Kak ya yang kurang mendukung, tapi digantikan dengan audio atau visual yang bisa membantu peserta didik dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Hanafi. Selanjutnya silakan Kak Safi. Terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut ulun, sejauh mana keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah pengajaran yang efektif, memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik dan menghasilkan capaian yang diinginkan dengan ditandai tercapainya aktivitas anak Kak. Contohnya yang kita kegiatan hari pertama kita kan menganalisis video ya. Menganalisis video pembelajaran. Nah, di situ ada ada aktivitas waktu, kelola waktu, dan instruksi dan tunggu. Nah, ulun sejauh itu ulun waktu menganalisis video pembelajaran bagi ulun sudah cukup lah. Karena menurut ulun kalau kita bisa menyalurkan aktivitas anak dengan maksimal, itu sudah merupakan pelajaran yang efektif. Nah, itu Pak. Oke. Yang pertanyaan kedua tadi sudah Kak mendukung belum? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung Kak? Karena dari analisis video kemarin banyak berapa 49% lah aktivitas anak sudah tersalurkan. Ya itu Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Safi, belum pindah tempat lagi tadi. Iya, mantap. Lanjut, silakan Kak Agus. Ya, baik Kak. Menurut pendapat ulun, pembelajaran yang efektif itu dapat kita definisikan atau kita artikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh pendidik. Kemudian belum pakai HP. Anunya mana Kak?
Ya, Yang presentasinya hanya tadi. Oh ya. ada. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sudah sesuai, Kak. Oke. Iya. Sudah Kak ya, jadi sesuai apa yang Kakak bilang tadi ya. Selanjutnya silakan Kak. Sebentar. Ya, silakan Kak Amri ya. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, belajar yang efektif dalam PJOK tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian proses belajar mengajar yang berhasil dalam proses pembelajaran mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kekuatan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentu saja iya, sudah berpusat pada peserta didik. Melalui PJOK, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya olahraga, cara berolahraga yang benar, dan manfaat olahraga bagi kesehatan. Selain itu, PJOK juga dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan motorik atau seperti keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Amria, mantap atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Ahmad. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut pendapat ulun, pencapaian akhir memvalidasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan relektif. Itu aja, Kak. Baik, apakah sudah paradigma tadi PJOK sudah berpusat pada peserta didik Kakak yang Pian ajarkan, Kak? Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Mas. Selanjutnya silakan Kak Supiani. Terima kasih. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi menurut pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu mencakup kemampuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, dan memastikan pembelajaran berfokus pada peningkatan keterampilan motorik, kebugaran, serta memahami konsep olahraga. Jadi yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jawaban saya adalah pemahaman ini cukup mendukung paradigma yang saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena saya percaya bahwa pengajaran harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan minat dan serta kemampuan setiap peserta didik, serta mendorong pembelajaran aktif dan reflektif. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Kak Supiani. Jadi semua sudah menjawab bagaimana sejauh mana Kak ya banyak jawaban yang salam. Ya, terkait tentang mengajar PJOK yang efektif. Jadi semua sudah sesuai dan efektif. Ya.
dan sudah berpusat pada peserta didik. Semoga apa yang kakak-kakak terapkan bisa terus dilanjutkan Kak ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, karena ini kita hari ini refleksi antar materi modul Kak ya. Jadi banyak-banyak pertanyaan terkait modul-modul yang telah kita pelajari Kak. Nah, pertanyaan slide yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, ini ada di modul 2 Kak ya. Dan apakah pemahaman saya sudah mendukung terhadap PJOK yang berpusat pada didik? Nah, dengan strategi mengajar Kakak ini, apakah sudah mendukung Kak dengan strategi didik? Pertama silakan Kak Domingus. Iya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Iya Kak, terima kasih. Pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi. Nah, mungkin contohnya Kak, strategi pembelajaran PJOK diperlukan guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Mungkin itu Kak. Baik, jadi beberapa tadi strategi mengajar Kak ya yang harus kita pahami, pastinya akan mendukung untuk paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Domingus. Selanjutnya silakan Kak Yusda. Ya, terima kasih. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi kalau terkait strategi mengajar ini berarti mungkin kaitannya dengan metode mengajar Kak ya. Ya mungkin kalau ulun lama ini mengajar mungkin hanya menggunakan metode mengajar yang dari 9 kemarin ya, dari 9 metode mengajar kita yang luring kemarin mungkin hanya beberapa saja yang pernah saya lakukan, mungkin komando, penugasan, umpan timbal balik kah kemarin apa? Nah, mungkin hanya beberapa, jadi yang lainnya itu mungkin belum tersampaikan atau belum pernah mencoba gitu. Nah, mungkin hanya beberapa. Kemudian paradigmanya itu ya dari beberapa itu sudah kita anukan ke siswa, artinya sudah yang berpusat kepada peserta didik seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Yusda. Jadi model kemarin ada 11 Kak ya? 11 Kak. Ada 11 ya? Oh, ada 11 ya. Nanti bisa kita baca kembali di modul. Iya. Selanjutnya silakan Kak Hanapi. Ya, terima kasih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi mengajar kemungkinan ke gaya-gaya seperti ada 11 gaya komando, gaya latihan, timbal balik, pemeriksaan diri, inklusif, penemuan terbimbing, penemuan konvergen, program individual, gaya belajar mandiri. Setelah itu, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Setelah kita luring kemarin, ulun banyak belajar di mana banyak gaya-gaya mengajar yang dulunya kita hanya berpusat kepada guru, ternyata banyak yang mengarah ke peserta didik Kak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanapi. Jadi, apakah sudah dicoba beberapa gaya Kak Hanapi? Kebiasaan gaya komando Kak, karena alatnya yang terbatas. Bisa aja karena tadi pakai alat elektronik, misalkan dengan mengerjakan kuisis atau apa. Nah, itu mungkin bisa dengan gaya mereka memilih mau seperti apa, misalnya dalam pembelajaran. Nah, itu kan bisa mendukung nggak ya? Karena mungkin terkendala lapangan, jadi kita menggunakan alat elektronik yang ada. Baik, terima kasih. Silakan lanjut Kak Safi.
Kak, terima kasih. Strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Paradigma itu, menurut paradigmanya sudah sangat mendukung, Kak. Karena kita dalam mengajar sudah menggunakan strategi dan beberapa model pengajaran yang sudah kita pelajari di modul 2.2 kemarin waktu luring. Jadi paradigma itu sudah terpenuhi sebenarnya. Karena kita sudah saling belajar bagaimana penerapan model-model pembelajaran yang komando seperti apa kemarin, apa yang Kak Agus kemarin yang semua anak boleh mengikuti, tidak ada membeda-bedakan tinggi. Nah itu Kak, terima kasih. Sempat Kak untuk mencoba di kelas Kak dari 11 gaya itu, mungkin ada gaya yang lain yang terapkan, apakah sudah ada? Untuk sementara yang Ulun pernah maju ke depan kemarin Kak, yang dengan pertanyaan-pertanyaan itu sudah alhamdulillah sudah diterapkan beberapa hari setelah pulang nggih. Oke, mantap Kak Safi, terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Agus. Ya, baik Kak. Untuk strategi mengajar di sini lebih berfokus kepada pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang pertama dari gurunya itu harus konsisten dengan waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan pelajaran itu sesuai dengan apa yang tertera pada silabus dan FPP. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih model-model pembelajaran, baik itu kita cara dengan kerja kelompok ataupun dengan cara-cara yang lainnya yang supaya siswanya semuanya aktif. Kemudian untuk sumber belajar itu kita bisa gunakan selain dari buku, bisa kita gunakan internet lah gitu. Misalkan dengan HP, itu aja Kak menurut Ulun. Baik, terima kasih Kak Agus. Jadi dengan beberapa metode kayak bantuan HP dan lain sebagainya juga bisa mendukung untuk strategi mengajar kakak yang bervariasi. Selanjutnya silakan Kak Hamria. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi pembelajaran PJOK dapat saya simpulkan yaitu menggunakan pendekatan melalui cara-cara yang akan dipilih dan saya gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai dan anak-anak merasa senang dan juga sehat. Itu aja Kak. Kemudian pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung. Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Iya, sudah mendukung. Paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu berfokus pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari peserta didik. Itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani dan berkepentingan dengan perkembangan total manusianya. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Hamria atas jawabannya. Kita lanjut Kak Ahmad, silakan. Ya, terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar? Strategi pembelajaran dalam PJOK diperlukan oleh para guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Siswanya meskipun menyehatkan dan terlihat menyenangkan. Nyatanya ada sebagian siswa yang mungkin kurang menyukai materi olahraga. Itulah sebabnya guru sebaiknya mengatur dan menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Bukan hanya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi kurikulumnya ada, kita padukan dengan karakteristik anak sehingga anak bisa senang dalam pelajaran PJOK. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad atas jawabannya. Jadi satu lagi Kak Supiani.
Terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi menurut pemahaman saya tentang strategi mengajar mencakup berbagai pendekatan seperti pembelajaran berbasis pembelajaran kolaboratif dan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Kak Supiani atas jawabannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena masih ada beberapa Kak ya. Lumayan banyak nih hari ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, masih ingat kemarin kita belajar model pendidikan gerak. Silakan kembali Kak Domingus. Pertanyaan set yang ketiga. Untuk pemahaman, terima kasih untuk pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak. Mungkin sudah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak. Jadi bentuk awal pendidikan jasmani yang menekankan pada penguasa pendidikan jasmani yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Jadi mungkin konsep gerak ini meliputi konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, kemudian konsep keterhubungan yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Nah, contohnya Kak mungkin penjelajahan ruang bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke samping kiri, kanan, mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus ya. Kemarin kita sempat belajar juga ya bagaimana ada konsep-konsep tubuh, konsep ruang dan lain sebagainya yang kita buat ke dalam rancangan pembelajaran. Nah, jadi sudah mengetahui, sudah nanti bisa dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya silahkan Kak Yusda. Terima kasih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Jadi kalau pemahaman kita terhadap model pendidikan gerak ini kita paham aja sih sebetulnya seperti apa model pendidikan gerak itu. Jadi terkait dengan konsep tadi. Ya tadi kan disebutkan oleh Kak Domingus ada konsep keterhubungan, ada konsep ruang, ada konsep apalagi gerak itu ya. Nah, jadi kalau untuk pembelajaran kita sudah mengaplikasikannya Kak sebagian. Artinya ada anak-anak yang kita libatkan misalnya dia bermain permainan tradisional di dalam pembelajaran itu kita masukkan konsep-konsep seperti itu Kak. Jadi dalam misalnya kayak dia bermain asinan. Nah, bermain asinan kan itu ada konsep keterhubungan di situ kan Kak. Nah, jadi sudah mendukung sih untuk yang pendidikan gerak ini. Oke. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yusda atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Hana. Ya, terima kasih Kak. Seingat ulun kemarin ada 4 konsep, yaitu konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap video yang di pusat pada ya sudah kemungkinan sudah diajarkan juga ke peserta didik. Cuma karena kita tidak tahu apa ini laginya kemana ke konsep tubuh waktu itu tuh. Nah, kalau yang sekarang sudah tahu Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Hanapi atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Safi'i. Oke Kak, terima kasih. Model pendidikan gerak yang menekankan sama Kak ada konsep ruang, usaha, dan keterhubungan berhubungan dengan konsep ruang bagaimana dia bergerak, menentukan arah, sedikit-sedikit kami memahami dan konsep usaha itu merupakan energi dia untuk bisa hendak sampai ke finish misalnya. Nah, kayak apa caranya dengan usaha dia dan juga keterhubungan antara teman bisa juga. Nah, itu Kak, kalau paradigmanya ya sama. Mungkin kita sudah melaksanakan, tapi kadang tidak tahu istilahnya ini kemana, ini konsep apa gitu Kak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Syafi'i. Selanjutnya silakan Kak Agus. Ya, baik Kak. Untuk menurut ulun, model pendidikan jarak ini model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Di antara contoh-contohnya model pendidikan gerak yaitu yang pertama konsep kesadaran tubuh, yaitu apa yang dilakukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah konsep usaha, itu bagaimana tubuh kita bergerak dan berusaha. Dan yang ketiga adalah konsep ruang, di mana tubuh kita bergerak, tempat atau di mana tubuh kita bergerak. Dan yang keempat adalah konsep keterhubungan, yaitu menghubungkan apa yang terjadi. Itu Kak, menurut ulun. Ya, baik. Terima kasih Kak Agus. Selanjutnya silakan Kak Hamri. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak menekankan pada penguasaan konsep. Pertama, konsep gerak. Kerangka kerja meliputi konsep kesadaran tubuh. Misalnya, apa yang dilakukan tubuh. Kemudian konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak. Konsep ruang, di mana tubuh bergerak. Dan konsep keterhubungan. Itu. Kemudian pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung. Dengan model pendidikan gerak ini akan memberikan semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran PJOK menjadi bertambah, sehingga dapat meningkatkan dan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran PJOK. Terkait dengan masalah itu, kita meneliti tertarik pada pengaruh model pendidikan gerak terhadap hasil penilaian kognitif dan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada siswa. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Hamria atas jawabannya. Silakan lanjut Kak Ahmad. Menurut pendapat ulun Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak adalah pendidikan yang merupakan bentuk awal pendidikan jasmani yang menekankan 4 konsep utama: ruang tubuh, ruang, usaha, dan hubungan. Jadi berkaitan dengan itu sama dengan pendapat kawan-kawan yang lain juga tadi Pak, yang disampaikan oleh baik Kak Agus, Kak Hamriah tadi. Jadi ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep hubungan. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ahmad. Satu lagi silakan Kak Supian. Terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Pemahaman saya tentang model pendidikan gerak yaitu berfokus pada pengembangan kemampuan motorik peserta didik, konsep ruang dan gerak, konsep keterhubungan, konsep usaha, dan kontrol tubuh yang lebih baik, dan mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena model pendidikan gerak menekankan pada perkembangan individu berdasarkan kemampuan masing-masing dan membangun kepercayaan diri melalui gerak eksplorasi gerak. Demikian Kak. Baik, terima kasih Kak Supiani. Jadi sudah dijawab semua kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Masih ingat kayak kemarin kita tentang konsep ada tubuh, ruang, usaha, dan keterkaitan. Nah, itu kita terapkan dan kita hubungkan dengan pembelajaran. Kita slide selanjutnya agak cepat. Ini ada tinggal berapa ya? Cek dulu ya. 1, 2, 3. Nah, karena masih ada 3 slide dan waktunya sudah agak lumayan lewat. Jadi saya bagi saja 3 pertanyaan ini 3 orang. Jadi supaya cepat Kak ya. Supaya kita tidak habis waktu untuk
apa yang di atas ini. Jadi kita bisa fokus ke nanti diskusi tanya jawab tentang aksi nyata. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini 3 orang saja untuk menjawab perwakilan. Nanti slide berikutnya 3 orang dan selanjutnya 2 orang. Jadi pas 8. Silakan. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, saya serahkan ke kakak siapa yang mau menjawab bagian ini. 3 orang. Satu dulu. Silakan. Ya. Silakan Kak Ahmad Syafi. Kak Yusda itu masih raise hand atau diklik aja Kak? Iya. Silakan Kak Ahmad Syafi. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait SEM, Iya. Sport Education Model. Sport Education Model ini adalah seperti yang kakak jelaskan di akhir pertemuan mungkin ya waktu kita luring, SEM ini adalah merupakan bagian Mana SEM ini kah? bagian dari pembelajaran untuk memfasilitasi anak kan. Misalnya jadi berperan apa dia, jadi apa, jadinya menurut Lun sport education model ini merupakan proses bagian dari proses pembelajaran itu, bukan untuk menciptakan pertandingan. Nah itu Kak, ada sport STEM itu. Apakah pemahaman saya terhadap STEM paradigma yang terhadap video ya sudahlah, pasti gitu sudah memahami. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad Syafi'i. Masih ada 2 orang lagi. Silakan yang ingin raise hand menjawab. Silakan Kak Yusda. Baik, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Jadi kalau pemahaman untuk sport education model ini kita insya Allah memahami Kak. Artinya di dalam sport education model ini kita mengarahkan anak bisa istilahnya itu mandiri dalam artian mereka bisa menjadi pemain, bisa menjadi wasit, bisa menjadi panitia, jadi semacam kayak menyelenggarakan suatu event lah itu. Mungkin ini nanti kaitannya anak-anak itu kita bisa mengaplikasikannya itu kayak kelas meeting. Nah di kelas meeting itu kan ada macam-macam lomba. Nah mungkin dari situ mereka nanti bisa mengaplikasikan yang sport education model yang setelah kita ajarkan itu ke sana arahnya Kak. Mungkin ke situ. Jadi kalau paradigmanya ya saya sudah artinya mengajarkan kepada mereka mungkin dalam permain basket biasanya seperti itu. Jadi dalam basket itu saya pilih yang main, yang wasit, scoreboard, supaya kemudian ada ininya. Jadi kita ajarkan seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Yusda atas jawabannya. Satu lagi dari terkait SEM, ada yang mau ingin menjawab? Mau duluan? Silakan Pak Syed. Terima kasih Kak. Ya, silakan Kak Domingus. Mungkin di sini sedikit kan, jadi sejauh mana pemahaman saya terkait sport education model ya. Jadi mungkin adalah Pak sport education model ini model pembelajaran yang memberikan pengalaman otentik kepada siswa dalam berolahraga mungkin Kak. Oke. Kemudian dalam SEM siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tapi model ini juga memperhatikan beberapa hal. Nah, pengalokasian waktu, mungkin pengorganisasian peserta didik, permainan dimodifikasi serta seri kompetisi mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Domingus. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena mempersempit waktu Kak ya. Jadi yang 3 orang tadi yang sudah tinggal menunggu saja dan mungkin memperhatikan nanti kawan-kawannya untuk menjawab Kak ya. Silakan, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? 3 orang raise hand duluan, silakan. Ya, silakan Kak Amria. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model? Sport education model mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana,
dan berpengetahuan, serta antusias. Sport education model juga menuntut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya, yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model sport education, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Kemudian pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sport education model dapat diimplementasikan secara baik atau sebaliknya. Keberhasilan dan kegagalan model ini tergantung pada bagaimana kita para guru mengimplementasikan. Karena salah satu tujuan sport education ini adalah untuk mendorong siswa untuk secara bertahap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengatur pengalaman berolahraganya sendiri. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Amria. Jadi Kak Amria tadi menyampaikan tentang SEM, Kak ya. Tidak apa. Baik, untuk selanjutnya silakan tadi ada Kak Hanapi dan Kak Agus untuk terkait asesmen otentik, Kak. Silakan, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Menurut pemahaman saya terkait asesmen otentik adalah metode penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari, seperti kita kemarin, Kak, membuat rubrik penilaian diri siswa oleh teman dan observasi guru, Kak. Iya. Paradigmanya mungkin kita kemarin kalau di sekolah menilai teman sejawatnya, Kak. Nggih. Oh iya. Jadi lakukan. Baik. Ada lagi, Kak? Ya, itu saja, Kak. Cukup. Oh iya, terima kasih Kak Hanapi. Jadi kemarin baru saja kita membuat rubrik penilaian asesmen autentik. Nah, mungkin masih ingat karena baru itu sesi terakhir ya. Jadi masih hafal kita. Selanjutnya silakan Kak Agus. Baik, Kak. Kalau menurut pendapat Ulun untuk asesmen autentik, ini proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam pembelajaran. Jadi asesmen autentik ini di dalam pembelajaran Penjaskes atau PJOK kita lebih menekankan untuk menekankan pada apa yang dilakukan siswa. Jadi tidak hanya pada apa yang diketahui, tetapi lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh siswa. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Agus. Kita selanjutnya satu lagi pertanyaan. Habis ya? Itu yang 4 kalau Kak tadi. Kelewatan yang 4. Bugaran. Oh, kelewatan saya ya? Iya, kelewatan 1. Oh ya, maaf. Berarti 4. Yang sisanya yang belum menjawab ada Kak Ahmad, ada Kak Supiani, tinggal 2 ya? Atau ada lagi yang belum, Kak? Satu. Iya, maksud saya yang belum giliran mendapat giliran jawaban 2 orang ya. Silakan Kak Supiani terkait model pendidikan kebugaran, Kak. Iya, ini ya, benar ya? Saya mungkin kelewatan tadi. Oh ya, terima kasih Kak. Silakan Kak Supiani. Terima kasih. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pembelajaran kebugaran? Pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran melibatkan pengenalan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan jangka panjang, meningkatkan daya tahan fisik, kekuatan, dan keseimbangan hidup sehat. Dan pemahaman saya tentang model ini mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik karena pendidikan kebugaran dan menekan pentingnya pemahaman peserta didik terhadap manfaat kesehatan fisik bagi kesejahteraan mereka. Demikian, Kak. Baik,
Terima kasih Kak Supiani atas jawabannya terkait model pendidikan kebugaran. Satu lagi Kak Ahmad. Ya, terima kasih untuk pendapat Ulun. Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran? Model pendidikan kebugaran adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kebugaran, baik kebugaran jasmani anak ataupun yang lainnya itu harus kita bina, Kak. Jadi dengan adanya kebugaran itu anak bisa bertumbuh kembang dengan seutuhnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Iya. Nah, jadi pentingnya juga bagaimana kebugaran itu tidak hanya fokus kita sebagai guru, juga bisa memberikan bagaimana untuk kebugaran anak ya, memperhatikannya sehingga mengikuti pembelajaran dengan baik. Lanjut, terima kasih atas jawaban kakak semua, masih mengingat bagaimana merefleksikan modul ke modul lainnya. Nah, kita selanjutnya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kita banyak membahas tentang bagaimana pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik. Penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua Kak ya. Yang poin pentingnya akan kita kerjakan tugasnya ini Kak. Ya. Pengantar tugas. Bentar dulu. Ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2 Kak ya, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Nah, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang di kelas yang diampu, Kak. Yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ya, Kak Ahmad ada persen Kak atau terpicik? Terpencet aja. Oh, siap. Baik. Mau mematikan suara terpencet itu. Enggak. Baik, kita lanjutkan Kak ya. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, kemudian setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek, Kak. Nah, yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini ulun jelaskan dulu Kak ya, nanti tanya jawabnya nanti ada waktunya Kak ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, ini nanti akan memuat rencana asesmen otentik Kak di dalam RPP atau modul Kakak. Kemudian yang kedua, rekaman video. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing, rekaman video berisi yang pertama, Kak, kegiatan pembelajaran awal. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, yang 30 menit ini di bagian inti, Kak. Kalau di yang kegiatan pembelajaran awal itu boleh bebas mau 7 menit kah, 10 menit kah, nggak masalah. Yang penting di dalam kegiatan inti itu 30 menit. Nanti digabung videonya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, ini juga ada waktunya, bisa bebas, tidak ada ketentuan mau berapa. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi pasca pembelajaran. Nah, ini yang refleksikan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, testimoni ini kayak seperti Pian memberikan pertanyaan bagaimana
perasaan mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana kesannya, mungkin seperti itu kan untuk testimoni. Jadi pian buatkan juga di dalam video tersebut. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul dan video yang diunggah. Nah, jadi modul ajar yang pian pilih dan pian ajarkan itu harus sama Kak ya, artinya tidak berbeda. Nanti takutnya di modul pian tentang basket misalkan, tapi di pembelajaran sepak bola itu kan jauh banget melenceng. Nah, artinya sesuai dengan modul yang pian buat, pian persiapkan, karena itu adalah sebuah perencanaan. Jadi dengan berdasarkan modul yang pian buat, memudahkan pian dalam pelaksanaan nanti pada saat video pembelajaran. Slide selanjutnya, penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan, itu dari Mary Ebner. Nah, penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan Kak, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi hanya bersihkan satu pertemuan saja Kak, nanti yang pian buat. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, yang pertama dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, mungkin pian sambil buka-buka di modul 1.6 tuh apa aja isinya, bisa pian lihat nanti. Pengembangan dan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian yang bagian B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada disebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bisa saja nanti di modul pian buatkan, pian sematkan kata-kata atau proses pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah nyoba, Kak? Nah, mungkin kalau belum nanti pian sambil baca-baca atau di YouTube ada juga nanti ada pembagian, ada berdiferensi konten, proses, dan produk. Nah, boleh salah satunya pian pilih. Misalkan berdiferensi prosesnya beda-beda dengan per kelompok. Kalau yang konten, bagaimana mereka melakukannya. Kalau produk tadi menghasilkan apa yang mereka tugaskan, nanti hasilnya berbeda-beda. Itu seperti itu, Kak. Nanti pian pilih senyaman pian saja. Yang bagian D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, jadi di dalam modul tadi pian buatkan atau sematkan rubrik asesmen otentik Kak ya, yang kita pelajari kemarin di dalam modul kakak-kakak yang diambil materi yang kakak pilih. Kemudian bagian 3, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik tadi Kak, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas pada LMS, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, kalau di due date-nya itu tanggal 4 November yang ulun cek. Kemudian mungkin ada sebagian kemarin yang belum mencoba Kak ya, kan di situ ada video pembelajaran yang kita sebelumnya Kak.
sama mengumpulkan modul ajar. Nah, kemarin itu saya cek masih ada yang belum modul ajarnya yang disematkan, masih ada hanya video pembelajaran saja. Nanti ada caranya, bisa kita belajar sama-sama nanti Kak ya. Nanti karena ini harus disematkan keduanya Kak, modulnya juga sama videonya. Bagian 3C, aspek penilaian. A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di situ yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaktif adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Jadi pian banyak nanti berinteraksi dengan peserta didik Kak ya. Nah, kemudian yang B, pemberian motivasi dan menanamkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, selain tanya jawab, bisa juga pemberian motivasi kepada peserta didik. Nah, motivasinya yang pastinya yang positif Kak ya, yang mengembangkan minat mereka dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang pertama itu pembukaan proses belajar. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan ketujuh, penutupan proses belajar. Jadi, yang diminta kita dalam pembuatan video ini dalam modul-modul yang telah kita pelajari, nah ini dimasukkan seperti itu maksudnya Kak. Ada yang kemarin tadi strategi mengajar, mengembangkan konten dan lain sebagainya. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah ini tadi sudah dijelaskan juga, ada rubrik asesmen otentik ya, dan menerapkannya dalam asesmen otentik. Selanjutnya masih banyak Kak ya. Dikit-dikit karena waktunya memang masih ada setengah jam lagi, nggak apa-apa. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melalui refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Nah, ini kita sering bikin Kak, yang direfleksi akhir pada saat modul pembelajaran kita selesai, pasti kita akan membuat refleksi. Nah, ini sering Kakak buat. Jadi nanti setelah mengumpul video dan modul, nanti ada bagian refleksi yang seperti kita lakukan pada sesi-sesi sebelumnya, dan pian kumpulkan juga nanti di modulnya, di LMS-nya. Nah, ini urut singkat-singkat sedikit. Tahap pertama itu ada what, pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5, kemudian ada so what dan know what. Keseluruhan tahapan refleksi ini dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Kita lanjut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Nah, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Lanjut. Nah, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tahapan refleksinya ada what, so what, dan know what. Kriterianya peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, jadi di dalam rubrik itu Kak ada sangat baik, ada cukup, ada kurang. Nanti pian kalau di rubrik penilaian mengajar, pian sesuaikan saja mau milih yang mana. Yang penting sesuai kaidah yang kita pelajari kemarin. Nah, lini masa. Yang pertama,
penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Nah, setelah kita nanti ini selesai Kak, persiapan aksi nyata Kak ya, kakak-kakak tahap pertama yaitu membuat modul ajar dulu Kak. Pian pilih-pilih dulu modul ajarnya mau materi apa, sudah mantap, baru pian bikin. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, ini pian merencanakan mau kapan kira-kira pelaksanaannya, persiapan kelas berapa, jadi pian sudah matang. Kemudian yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Nah, jadi hanya 1 minggu Kak waktunya sampai due date-nya. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran, kakak-kakak akan membuat refleksi. Jadi waktunya itu juga tanggal 4 November Kak, batasnya, jadi berurutan. Jadi saran saya, pian buat dulu modul, kemudian video. Nah, sudah nyaman, sudah tenang, baru bikin refleksinya. Nah, kemudian yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini kita masuk diskusi dan tanya jawab. Baik, belum kita. Baik, silakan kakak-kakak kita masuk ke diskusi dan tanya jawab terkait persiapan aksi nyata video pembelajaran. Raise hand yang ingin bertanya Kak. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Domingus untuk bertanya Kak. Terima kasih Kak. Ini terkait pembuatan aksi nyata nih Kak. Nggih. Nah, jadi alur yang pertama kita membuat modul ajar. Nggih. Nah, ya. Nah, terus setelah kita buat modul ajar, tentunya Kak ya, untuk itu yang sesuai kita membuat modul ajar, ya sudah jelas sesuai lawan kita prakteknya nanti memakai modul ajar yang kita buat. Nggih. Nah, jadi setelah membuat modul ajar Kak, video. Iya, bikin video pembelajaran Kak. Nah, video pembelajaran, nggih. Itu alurnya tuh Kak ya. Alur pertama pian buat dulu modul atau RPP pian. Kemudian persiapkan jadwalnya, dikabari anak-anaknya, mungkin alat-alat apa yang mendukung. Nanti baru tahap pembuatan video. Mungkin bisa nanti ulun share video ulun ya, sambil maksudnya buat referensi saja. Siapa tahu mungkin buat masukan kakak-kakak. Nanti ulun share untuk video saya. Nah, untuk mempermudah. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang lain, ada yang ingin tanyakan? Kita diskusi supaya lebih mantap persiapan. Silakan Kak Supian. Untuk videonya itu berapa menit? Baik. Video itu bebas Kak waktunya mau berapa, tapi ada batasnya Kak ya. Artinya pian utama pentingnya itu di kegiatan inti. Itu 30 menit Kak. Nah, untuk ini saran saya pian pakai stopwatch Kak. Jadi misalkan nih kegiatan awal pian nggak perlu fokus ke stopwatch dulu, nggak apa-apa, karena bebas mau, kan di awal tuh ada absen, ada beli persiapan, pemanasan dan segala macam. Nah, itu nggak usah di waktu dulu. Nanti pada saat pian sudah masuk ke kegiatan inti, pakai stopwatch Kak. Nah, itu waktunya. Jadi tidak boleh kurang. Jadi kalau di total itu durasinya bisa mungkin hampir 1 jam, 70 menit. Nah, itu tergantung masing-masing kakak bebas. Tapi itu tadi di kegiatan inti tidak kurang dari 30 menit Kak. 30. Iya. Jadi untuk pemanasan tidak usah direkam begitu. Apakah? Untuk pemanasan tidak usah direkam.
Direkam semua Kak, dari awal direkam Kak. Oh iya. Maksudnya Cuma buat waktunya saja untuk memastikan bahwa pian ini intinya masuk 30 menit Kak. Iya, paham. Iya, jaga-jaga. Ah. Jadi saya tekankan untuk video dari awal sampai akhir Kak, tetap direkam. Demikian. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Kak yang silakan Kak Agus. Iya Kak, untuk suaranya itu gimana Kak nanti pada saat pembelajaran kan kita jauh misalkan nih, apa suara harus jelas atau gimana? Gak apa-apa Ya. suara dari luar. Baik. Saran saya juga kalau lebih bagusnya lagi suara jelas Kak ya. Jadi kalau ngambil jangan terlalu jauh Kak. Pian dekatkan dulu pada saat misalkan pian pemberian materi Kak ya, penjelasan maksudnya. Pian dekatkan dulu aja videonya pakai itu Kak, apa yang kaki 3 tuh. Apa namanya? Pakai tripod. Iya, tripod itu pian kan baris dulu penjelasan segala macam pemanasan. Pian dekatkan aja dulu, di dekat pian. Nanti pada saat kegiatan inti kan mulai bergerak ke sana kemari, boleh aja pian agak jauhkan, enggak apa-apa. Tapi kalau Berarti berarti nggak apa-apa Kak kalau videonya tuh kayak goyang-goyang apa segala gitu kan Bapak lah. Nah, maksudnya tuh kayak kita ada adegan kita lagi menggeser-geser Oh gitu. iya, tidak apa-apa Kak. Jadi gini saja, pada saat pian mau menggeser, pian pause saja. Pian pause sebentar, pian tinggal angkat, geser kemana sudah naruhnya di tripod tadi, pian play lagi, nah lanjut. Jadi tidak goyang-goyang, itu saran saya seperti itu. Boleh aja kayak itulah yang Boleh aja, kayak Kak. sedikit kayak editan gitulah. Ya, tapi tidak kelihatan editan juga itu, hanya memperhalus. Oke. Baik, ada lagi Kak? Silakan Kak Ahmad Safi. Oke Kak, selama 30 menit itu kan inti nih. Oke. Misalnya dengan permainan, ada apa-apa lah. Boleh, itu kan termasuk baik, itu termasuk dalam kegiatan inti. Mainkan saja, nggak apa-apa. Yang penting waktunya tadi tidak jangan terlalu lama juga, lebih 30 menit kan kelamaan. Artinya boleh aja dengan permainan gitu. Boleh. Yang penting terkait dalam kegiatan inti pian Kak, dalam materi pian maksudnya. Misalkan casting nih, main castingnya misalnya dengan dimodifikasi lah peraturan-peraturannya pada seperti itu. Boleh, nanti misalkan 10 menit kah videonya, habis itu pian kumpulkan lagi penjelasan sedikit. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam kegiatan inti juga, Kak. Baik. Ada lagi, Kak? Yang lain yang mungkin masih perlu atau kurang dipahami, kita habiskan saja di sini supaya nanti pian langsung on fire. Oh, silakan. Maaf Kak, sekali lagi Kak mau tanya. Iya, nggak apa-apa. Untuk permainan itu kita masukkan juga nggak Kak? Misalkan contoh kayak tadi Kak Sapi kan misalkan main kasti nih. Jadi dalam permainan itu kita masukkan juga Kak itu? Ya, bukan cuma belajar teknik. Boleh Kak, cuma itu tadi jangan terlalu banyak porsinya di situ Kak, habis 30 menit. Nah, artinya yang penting kegiatan inti itu seperti penjelasan pian, kemudian anak-anak melakukan pembelajarannya. Nah, nanti baru yang permainan. Jadi durasinya nggak terlalu banyak. Nanti habis di permainan doang kan kurang nampak untuk pembelajaran intinya. Seperti itu Kak. Tadi boleh saja pian masukkan ke videonya. Oke. Silakan Kak Yusda. Terima kasih Kak. Kalau modul ajar itu kita misalnya kan kayak kemarin ulun bola basket. Nah, habis ini kita ke bola basket lagi, ada masalah lah? Tidak masalah Kak, boleh saja tapi mungkin materinya agak beda Kak ya. Kemarin itu tentang apa Kak? Dribbling passing ya? Passing dan dribbling. Nah, mungkin selanjutnya bisa pian materi yang lain, maksudnya tentang basket juga. Kelanjutan dari itu ya, kelanjutan dari materi passing dan dribbling. Boleh, benar Kak. Boleh saja Kak. Kemudian misalnya kayak tadi kan di dalam inti itu kan pengaplikasian dari teknik-teknik dasar, lalu kita aplikasikan dalam bermain, misalnya bermain 3-and-3, misalnya 3-3, bisa seperti itu Kak? Boleh Kak, bisa aja. Kemudian kalau 3-3 berarti ada anak yang menunggu. Ya.
Tapi Nah, kalau lapangannya luas, cukup untuk main full, mainkan saja Kak yang 6-6 oh nggak main masalah. full, berarti tetap juga dia menunggu itu, karena kan basket Iya. hanya 10 orang, sedangkan siswa kita 20 lebih, berarti ada separuh yang menunggu. Gini Kak, Nah, kayak apa mensiasatinya? gini. Jadi untuk video pembelajaran tidak harus semua main game Kak, bisa aja yang pian sorot itu yang perwakilan aja yang main. Nah, nanti Mhm. nggak perlu pian gantian video lagi ya, nanti kan habis waktunya hanya mainkan itu semua. Jadi Oh, perwakilan yang saja Kak. satu kali main saja gitulah. Iya, 1 kali main saja yang penting ada proses, itu Kak, dalam pembelajaran pian. Mempraktekkan hasil ini tadi. Nah, nggih, kalau semua bergantian waktunya wah kebanyakan nanti. Berat Biar nanti lawas anunya upload-nya. ada Ya? supaya penuhi waktu 30 menit itu kan terpenuhi. Iya Kak, tapi kan tadi saya bilang jangan banyak fokus ke permainan Iya, saja iya. Kak. Heeh, Iya. jadi teknik-teknik pian di modul itu sudah pian bikin, nah pian terapkan di kegiatan inti tadi Kak. Misalkan cara passing atau shooting yang di basket tadi itu ada. Mhm. Nah, jadi itu yang lebih banyak porsinya. Kalau yang permainan ya sisa waktunya tadi, misalkan 10 menit kah, nanti bisa masukkan. Nggih, seperti itu, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Ya. Nggih, sama-sama. Ada lagi, Kak? Mungkin Kak lah, artinya Nggih. kita habiskan dasar dulu, Iya. habis dasar, nah baru anak bermain gitu. Iya, tapi Nggih. pian rekam juga maksudnya. Iya, nggih. Nggih. Iya. Nah, kalau ulun kemarin, pakai stopwatch Kak ya, pada saat kan pemanasan dulu, nggak Iya. ulun gantungkan kan nggak pakai stopwatch. Setelah masuk kegiatan inti, ulun nyalakan stopwatch, jadi itu Iya. pada saat kita materi kita sambil melihat, "Oh, ini waktunya saya masih segini, masih belum 30 menit." Berarti pian tambahkan aja, pian ulang kah dari misalkan memang Iya. materinya habis, kasih kesempatan yang lain gitu. Kemudian, setelah inti tadi ada namanya itu refleksi, mungkin kayak pian pertanyaan, kemudian kasih LKPD. Nah, seperti itu, Kak. Kemarin saya yang testimoni ya saya ketinggalan itu videonya. Yang setelah pembelajaran kan ada yang kita memberikan pertanyaan kepada anak, bagaimana Iya, perasaan refleksi. ya kemarin tuh saya videonya karena sudah digabung di lapangan, Kak, jadi saya nggak bikin lagi, saya nggak fokus kemarin, padahal harusnya tersendiri itu, nanti Kayak menyoroti video lu tuh Kak, ada ya itu itu, Kak, Kak, testimoni. kemarin yang saya suruh minta tambahan testimoni. Nah, seperti itu, Kak. 2 orang, Kak, atau 3 orang, pian kasih pertanyaan, bagaimana perasaan untuk mengikuti pelajaran ini, kemudian apa-apa terserah aja pian kembangkan 2 atau 3 pertanyaan, pian video, nanti pian gabung. Seperti itu, Kak. Oh iya. Kalau di video saya itu testimoninya tertinggal kemarin. Karena saya fokus ke lapangan jadi tertinggal, tapi ada sudah refleksinya di video yang saya di lapangan. Tapi nanti saya share, Kak. Ada lagi, Kak? Bisa ulun share Kak, karena video Iya, ulunnya sebagai testimoni itu biasanya buannya kan Kak. Bisa Acuan. buannya kan Kak Acuan, di grup. Bisa Iya, nanti. bisa Kak Gun. Nanti punya video lu nanti ulun share juga untuk proses yang aksi nyata kemarin. Ada lagi, Kak? Nah, ini terkait pengumpulan, Kak. Saran saya, Kak, kalau kita mungkin kan ini durasinya bisa hampir 1 jam, Kak, ya, bisa lebih. Kan berat tuh kalau menyimpan di Google Drive. Mending pian kan sudah di galeri nih, di HP nih, pian upload saja, Kak, di YouTube. Nah, setelah di YouTube, linknya saja pian sematkan, pian kirim ke LMS, itu lebih cepat upload-nya, Kak. Daripada ke Google Drive kan bisa berhari-hari, berjam-jam lama. Tapi kalau upload YouTube nih insya Allah sinyal bagus, cepat aja dia uploadnya. Jadi nggak perlu nyimpan Google Drive. Kecuali pian memang, saya ingin nyimpan videonya, ya nggak masalah. Tapi ini saran alternatif saja supaya memudahkan kakak-kakak tidak menunggu lama dalam penyimpanan Google Drive. Seperti itu, Kak. Di YouTube, Kak. Kalau yang belum punya, bikin saja, Kak. Mudah saja bikin channel YouTube. Nah, siapa tahu dari yang ini pertama nanti berkembang pian jadi YouTuber. Ada lagi, Kak? Pertanyaan? Masih ada waktu? Saya juga mengingatkan untuk Kak Ahmad,
Nah, kemarin Kak Ahmad kemarin itu ada Kak Ahmad? Oh, mungkin sholat asar kah beliau? Oh, mungkin untuk mengingatkan yang lain juga, Kak Ahmad kemarin sempat mengumpulkan yang waktunya cuma 5 menit doang. Katanya kan kelamaan upload. Nah, itu tadi saran saya. Video itu sudah ditentukan Kak ya waktunya. Jadi tidak bisa kita mau 5 menit atau 10 menit misalkan dikumpul. Jadi harus durasinya kegiatan inti 30 menit ditambah dengan awal dan akhir. Jadi bisa lebih dari 1 jam. Nah, itu keseluruhan Kak. Jadi jangan karena susah mau-upload, pian ngirimnya cuma 5 menit, 10 menit, nggak bisa Kak. Nanti jelas nilainya jauh banget kurangnya nanti pian. Seperti itu Kak ya. Nah, kalau kakak yang lain saya cek sudah sesuai 30 menit. Yang kemarin yang awal dulu itu Kak. Nah, itu artinya sudah jelas memahami. Ada lagi Kak? Terkait video? Kapan kita terakhir Kak pengumpulan? Terakhir itu di tanggal 4 November. Jadi sekitar 8 harian lagi Kak. Nah, jadi dalam minggu-minggu ini pian sudah menentukan jadwal aja Kak dengan anak-anak peserta didik kita persiapan pembelajaran. Jadi persiapannya mantap tuh. Kalau sudah anak-anak dibilangi kan mereka juga siap nanti. Ya mungkin sehari 2 hari inilah pian bisa mengaturnya karena awal ini pian bikin modul dulu Kak. Oke. Ada lagi Kak? Kalau sudah jelas mungkin kita ke slide selanjutnya saja. Sebentar Kak, sekali lagi Kak. Silakan Kak. Jadi untuk modul tuh anunya di situ kalau pertemuan tuh mungkin 1 kali pertemuan 30 menit aja kita buat. Bikin lebih aja Kak. Itu kan yang dulu ya 30 menit. Nah, ini bikin saja 70 menit Kak, nggak apa-apa. 2 kali pertemuan lah. Ya, 1 kali pertemuan Kak, cuma 1 kali pertemuan. Ya. Cuma waktunya durasi waktunya dibanyaki atau 60 menit silakan. Nggih, 60 menit, iya. Nggih, seperti itu. Nggih, kita membuat di modul ajar kan. Iya, benar Kak. Jadi jangan dibuat 30 menit Kak ya. Itu kan hanya intinya saja. Intinya 30 Nah, 60 menit tandanya untuk Boleh. 1 kali pertemuan. Nggih, Kak. Kalau mau tambahan pakai LKPD aja, pian buat pertanyaan di kertas lembar. Nah, pada saat di lapangan pian bagi aja, nanti mereka mengerjakan. Nah, itu kan termasuk ada juga di tahap pembuatan. Nggih. Iya. Baik, ada lagi Kak? Sudah jelas mungkin ya? Nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan bisa chat ulun atau di grup boleh saja supaya nanti lebih memudahkan kakak-kakak. Tapi untuk awal ini sudah memahami Kak ya semuanya Kak ya? Iya, dah. Baik. Tapi ingatkan pula setelah pian bikin video masih ada tugas refleksi yang segera pian kumpulkan juga Kak ya. Itu dudatnya tanggal 4 juga. Jadi berbarengan Kak. Ada 2 tugas untuk aksi nyata itu. Tapi itu cepet aja kalau pian sehari biasanya selesai aja. Yang penting videonya sih yang utama Kak ya. Oke. Ada lagi Kak yang lain atau kita cukupkan untuk diskusinya? Masih. Baik, cukup Kak ya. Ulun lanjutkan ke slide selanjutnya. Oh, bentar. Wih, tinggal dikit juga. Pada akhir sesi kita hari ini tadi merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Nah, tadi sudah kita refleksi sama penugasan aksi nyata. Yang kelima, penutup. Nah, ini ada pantun, Kak. Kak Amriah, bisa membacakan, Kak? Yang pertama, Kak. Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inggih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Lanjut. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Sama guru PJOK yang hebat ini.
selalu di hati dan terinspirasi. Mantap, oplos dulu Tepuk tangan. untuk kita semua. Oplos dulu Kak, kasih emot. Maafnya. Iya. Terima kasih Kak Amria atas pantunnya. Nanti bisa aja kita ice breaking-nya bikin pantun kayak Bisa masing-masing. berpantun juga lah. Bisa berpantun. Amun nulun berpantun ada juga kayak kalau ada jarum patah jangan dibuang Oh, sembarangan karena teinjak orang lah kayak itu. Oh. Bahaya Kak ya. Pak Minggu, tebak lahe. Tebak lainnya. Mantap. Baik Kak, materi kita hari ini sudah selesai. Berpantun. Sampai 2 JP, saya cek 1 jam 32 menit, alhamdulillah tepat. Hilang. Jadi kayaknya bisa enak para-para tuh Hilang koordinasi kayaknya malah aksi nyata nih. Nah, Bilangnya pindah kata paham bata takon kita ya Allah. Iya banget. ada kayak semalam aja ini. Cuma di intinar ya, kita panjangnya yang di intinar. supaya habis ke 8 orang nih. Pas main tuh nah. Kayak enak. Kegiatan intinya ya kita panjangin. Halo? Iya, halo. Halo Kak. Iya. Iya. Maaf tadi padam di tempat saya pakai wifi rumah jadi hilang sinyal, alhamdulillah nggak lama padamnya. Sama betul pada pajah ya, aku aja pajah. Tapi alhamdulillah. Jangkit Pak Sopiani tuh aduhnya. Tempat karena virusnya tuh berarti, tempat karena virusnya. Baik, Apa aja pulang kok? Nah, Baca doa dulu guys. Baca doa Pak Agus. Ya Mas. Tunggu Ya, dulu. dulu. Beserungan. mati lampu pulang tuh. Coba lewat mati lampunya betulannya. Ingat pantun tadi tuh. Kita. Kalau ada jarum patah jangan dibuang sembarangan. Ya. Jangan terjejak orang. Ya. Loka. Nah, ini lewat mati lampunya ini udah kepere nih. Iya, benar. Kita Kali berpandirnya ini, masalah aksi nyata tadi nih. kali ini Pak Minggu yang menang. Belum yang kalah. Aksinya belum lagi Saudi pisah-pisah lah. Ya, Pak. Maksudnya, Tapi tadi yang akibatnya Pokoknya tadi 30 menit tadi kan itu. tapi pokoknya inti Pak, 30 menit gitu. Kendala lagi. Kedengaran tapi nggak? permainan tuh nah. Iya. Permainan tuh Sebentar. Mau lah dipisah-pisah aksi nyata toh. Udah mau, yang penting intinya aja 30 menit sudah. Ya. Ya kan ya? Nih. Baik Kak, kedengaran nggak? Iya. Oh ya maaf, kendala jaringan lagi. Silakan untuk menutup Enak loh. doa tadi dipimpin oleh siapa ya? Kak Agus ya? Silakan Kak Agus. Iya, bagus. Iya, Agus. Ya baik semuanya, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri Zoom kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, ganal Terima paru kasih Minggu. Kak yang telah menutup doa. Foto dulu Kak, kita foto bareng dulu. Gayanya mau seperti apa Kak? Nah, Oh, iya. gimana? Nah, Kok lain-lain nih? itu Kak. Bingung saya. Ini Kak. Pak Minggu Iya. semuanya. Wah, Kak. Pak Minggu ya, Pak Minggu. Itu angka 2 Kak. Angka 2 Nomor 2. angka 2 bahaya Kak. Ini dia. Ya dah gini aja. Lebaran. Oh, lebaran. Bisa bantu screenshot Kak. Saya agak susah nih laptopnya jaringan. Ayo gue Sopiani, Belum pakai HP juga nah ada kawan. Oh, sebentar. Bisa nggak ya? Kak Hanapi bisa Kak Hanapi? Screenshot kan? Sudah. Nah, kalau ini bisa Kak? Ya, Ahmad? sudah. Hah? Sudah. Sudah. Oh, baik. Satu. Sudah. Sudah. Apa? Ada Hitung. ada kudunya lalu. Behitung ah. Ya ulang. Hitung biar seragam. Pak Sopiani Sama. tinggal. Ya. Apa ulun kan tidak? Mati lampu ya.
Nah, Mas Iya. Dian ini tinggi. Baik. Ulang. Baik. Sudah. Lilit. Jadi Ya. dengan lilit nah tahu kayak gerakan tahu. Baik Kak, demikian materi kita pada hari ini. Ulun ucapkan banyak terima kasih. Pian persiapkan dengan matang Kak ya, untuk persiapan aksinya. Aksi nyata. Semoga lancar dan dimudahkan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama, terima kasih juga Ferry. Oke. Hampir dah ada pergerakan lagi. Hadir muncul. Telah Hampir ada orang. Oh, Hampir ada orang muncul.